Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lamsir, pangkat Sersan 1, anggota Koramil 081302 Kapas, sebagai Babinsa Desa Mojodeso, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro. Tugas sehari-hari saya di desa melakukan pembinaan teritorial yang mencakup berbagai bidang, baik sosial, budaya, maupun perekonomian, terutama di bidang ketahanan pangan. Dan saya melihat potensi di wilayah Desa Mojodeso adalah pertanian. Maka saya berusaha semaksimal mungkin bagaimana melihat kondisi wilayah di Desa Mojodeso, khususnya di bidang pertanian. Awalnya begini ya, saya mulai terjun di dunia pertanian itu semenjak saya tahun 2011. Waktu itu saya awal-awal masih baru ya pindah ke teritorial. Kemudian setelah berjalan beberapa tahun, hampir kurang lebih 3 tahun ya, hasil pertanian yang ada di Desa Mojodeso ini rata-rata stagnan. Bahkan untuk menutupi biaya operasionalnya itu saja masih kurang. Kemudian pada tahun 2016 itu ada program dari Komando Atas, yaitu kursus pertanian di Bektram Pertanian Terpadu. Waktu itu kebetulan pas gencar-gencarnya Bapak Presiden kita Pak Jokowi program ketahanan pangan, maka banyak anggota TNI yang dikirim ke sana untuk mendapatkan ilmu pertanian. Dan alhamdulillah dengan waktu 1 bulan itu saya maksimalkan benar. Saya nggak mau main-main hanya sekedar untuk menjalankan perintah, tetapi saya betul-betul all out untuk mendapatkan ilmu tadi. Karena di sana kita akan dipelajari ilmu tanah, ilmu budidayanya, dan sampai pasca panen itu pun kita juga diajari di sana. Setelah saya kembali dari sana, kemudian itu saya terapkan ya, ilmu yang saya dapatkan itu saya terapkan. Kemudian saya juga berkolaborasi dengan para tokoh-tokoh petani di Bojonegoro dari Dinas Pertanian ya. Kebetulan di situ banyak tokoh ya. Kemudian saya membuat komunitas. Kita membuat komunitas pertanian yang kita namakan adalah Klinik Pertanian. Yang mana Klinik Pertanian ini memiliki misi ya dan tujuan untuk mensejahterakan petani. Bagaimana konsepnya ya, biaya hemat produksi meningkat. Dengan konsep rabi gabah tadi yang saya sebutkan. Semua media sosial saya gunakan melalui grup WA, bahkan dengan praktek sendiri. Kemudian saya juga ini ya, melalui media radio Malawapati FM Pemkab Bojonegoro. Itu setiap Rabu malam Kamis kita siaran di situ dengan tokoh masyarakat, tokoh petani di Bojonegoro, Pak Joko. Dan dari situ alhamdulillah apa yang saya sampaikan itu bisa diterima dari Tuban, Bojonegoro, hampir semua kecamatan ada komunitas saya, termasuk Blora, Nganjuk pun juga ada. Semuanya alhamdulillah hampir setiap pagi ya, saya ini seperti dokter, tapi dokter pertanian. Lewat WA itu Japri selalu memvideo call atau melihat memfoto tanamannya, dikirim ke saya. Kemudian ada dan ini bagaimana? Nah, kemudian saya analisa dari dari HP itu tadi. Kemudian saya kasih solusi gini. Alhamdulillah semuanya menunjukkan hasil yang positif. Ya, yang pertama saya ingin bumi ini lestari, Bapak. Karena bumi kita ini ya, kalau saya perhatikan dari segi lingkungan sudah rusak. Yang mana banyak pohon-pohon yang besar ini ditebangi, hutan sudah gundul. Ini semuanya berpengaruh. Kelihatannya hutan jauh dari kita, tapi itu sebenarnya sangat berpengaruh untuk keseimbangan lingkungan kita. Maka ekosistem inilah yang harus kita bangun dengan memberdayakan petani kita ini betul-betul sadar organik. Dengan berorganik,
kita berarti kan sudah memuliakan bumi. Bumi yang kita muliakan ini tentunya akan memberikan yang lebih untuk kita semua. Tantangannya sangat luar biasa kalau kita mensosialisasikan dunia organik, itu tantangannya sangat luar biasa, terutama untuk petani-petani kita yang sudah menjadi kecanduan pupuk kimia ya. Karena kalau organik itu kan pelan tapi pasti, jangka panjang dan berkelanjutan, itu organik. Tetapi kalau pupuk kimia itu kan sekarang dipupuk besok langsung hijau. Dan petani kita inilah yang selama ini sudah tersugesti cara-cara kimia itu tadi. Ini pun juga membutuhkan waktu yang lama. Dan alhamdulillah dengan berbagai keteladanan atau contoh-contoh yang saya praktekkan setiap hari di media sawah ini ya. Sawah ini kebetulan garapan saya sendiri. Ini full organik. Kimianya paling cuma sekitar 30%. Hampir semuanya ya ke sana ini setiap pagi kotoran atau limbah rumah tangga dibawa ke sawah, dibuang ke sawah. Ini saya merasa senang ya. Artinya apa yang saya impikan untuk melestarikan alam ini betul-betul sudah mulai ada titik terangnya ke sana. Apa yang saya sampaikan ini betul-betul diterapkan, apalagi ditunjang dengan oh iya, kalau kita nanti nggak mengikuti Pak Babinsa ini, lama-kelamaan biaya saya semakin membengkak, hasilnya tidak meningkat, bahkan menurun karena tanah menjadi bentat. Ya alhamdulillah banyak ya petani saya yang mengikuti anjuran-anjuran saya. Saya ambil contoh saja petani saya yang ada di Banjarsari, namanya Pak Sugeng itu ya. Itu dulu bisa dikatakan full kimia. Sekarang sudah 50% lah organik. Alhamdulillah hasilnya juga menunjukkan hasil yang bagus. Kemudian ada lagi petani saya yang di wilayah Balen, namanya Pak Agus Naim ya. Pak Agus Naim ini seorang konveksi. Setelah kena badai COVID kemarin, karena dia nganggur, kemudian harus berusaha apa, bekerja apa, dia bingung. Hanya bertani. Nah, dari awal itulah ya, ketemu dengan saya, kemudian mereka bertanya dengan saya bagaimana cara bertani yang baik. Kemudian saya berikan solusi, saya berikan bimbingan, pengarahan, dan sekarang menjadi mentornya di wilayah Balen, namanya Agus Naim. Itu bisa dicek, dibuktikan langsung. Himbauan dari saya kepada seluruh petani dimanapun yang bisa melihat ini ya. Bertani itu konsepnya sangat mudah. Yang pertama, sehatkan tanahnya. Bagaimana cara menyehatkan tanah? Dengan memperbanyak bahan-bahan organik di media tanam. Dan pengaplikasian pupuk hayati. Pupuk hayati adalah pupuk yang di dalamnya terdapat mikroba, itu sebagai juru masak atau yang memproses berbagai bahan-bahan organik itu tadi menjadi nutrisi. Dengan demikian maka petani ini akan bisa menekan biaya seminimal mungkin dengan produksi meningkat, dan insya Allah petani akan menjadi sejahtera manakala nilai tukar petani itu lebih tinggi. Ini akan mensejahterakan petani. Itu. Ini ada petani saya juga di wilayah Dander ya, namanya Pak Mardi. Dulu juga petani padi, sekarang petani horti. Dia fokus di tanaman melon. Alhamdulillah dari luas lahan 3.000 ya, kalau ditanami padi itu hanya mendapatkan ya kalau dihitung uang kurang lebih cuma 12 juta. Waktunya 4 bulan. Kemudian Pak Mardi ini beralih ke tanaman melon. Melon ini hanya membutuhkan waktu kurang lebih 60 hari atau 2 bulan. Dan kemarin sudah panen ya, kita bikin event di sana, agrowisata petik melon. Alhamdulillah hasilnya luar biasa. Lahan 3.000 mendapatkan 90 juta. Coba dibayangkan berapa kali lipat.
kalau dibandingkan dengan nilai 12 juta tadi dengan tanaman padi, 8 kali lipat. Alhamdulillah, saya sebagai manusia biasa ya, petani yang saya arahkan, saya bimbing itu meraih kesuksesan. Perasaan batin ini tidak bisa kita nilai, Pak. Kita ukur dengan nilai seberapa besar kebanggaan. Pokoknya sangat senang sekali saya melihat petani-petani yang sukses seperti itu. Harapan saya ya, mari kita berbudidaya itu adalah orientasi hasil ya dan pasar. Sehingga kita tidak harus tanam padi. Kita bisa menanam horti. Horti itu juga bisa kita setting ya, panennya kapan, ketika untuk mendapatkan hasil yang tinggi, ini juga perlu. Jadi orientasi hasil, orientasi pasar ini sangat penting untuk para petani. Pak Lamsir ini adalah tokoh dan penggerak petani, di mana Pak Lamsir ini setiap saat kalau ada waktu luang ya berdinas macam ini, karena Pak Lamsir juga Babinsa. Babinsa itu tidak hanya ketahanan namanya negara, namun juga ketahanan pangan. Pak Lamsir yang diunggah, yang mendampingi petani-petani yang lain, bukan hanya saya saja. Di mana Pak Lamsir ini saya akui dia adalah promotor, pendorong, penggerak kita untuk menjadi petani yang lebih maju. Ini Dan Lamsir yang saya sampaikan tadi. Saya bimbingan, atas bimbingan Dan Lamsir, padi saya sampai semacam ini. Dan saya belum pernah menanam padi sampai tingginya segini, malainya seperti ini, belum pernah. Baru kali ini, karena dampingan, bimbingan Dan Lamsir yang saya terapkan. Terima kasih yang tak terhingga, karena atas bimbingan Dan Lamsir, pendampingan Dan Lamsir, saya bertani beberapa tahun yang lalu ini sukses karena didampingi Dan Lamsir. Semoga 20 sampai 25 hari kemudian nanti panen raya, maksud panen saya ini hasilnya memuaskan. Itu yang saya sampaikan. Saya terima kasih yang tak terhingga kepada Dan Lamsir. Semoga Allah yang memberi imbalan, karena apa, saya tidak akan memberi upah kepada Dan Lamsir. Itu yang saya sampaikan, dan terima kasih sekali. Prinsip saya begini Pak Geng, ya, kesuksesan petani adalah kebanggaan. Alhamdulillah itu Pak Lamsir. Saya berharap kepada petani-petani yang ada di Bojonegoro, mari kita lestarikan bumi ini dengan memperbanyak bahan-bahan organik, kita kembalikan ke lahannya supaya bumi ini semakin lestari. Saya kira itu yang menjadi harapan saya, bumi lestari, petani sejahtera.